Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan bahas mata kuliah konsep ilmu pengetahuan sosial mengenai pengaruh Hindu-Buddha dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dede Nureza Dodi Velani dengan NIM 200641056. Yang kedua saya sendiri, Rezky Amira Nisfa dengan NIM 200641060. Yang ketiga Rosilawati dengan NIM 200641066. Serta yang terakhir rekan saya yang bernama Wisnu Ramadan dengan NIM 200641076. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi pembahasan. Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia disebut sebagai penghinduan atau Hinduisasi. Dari hubungan perdagangan, munculnya beberapa teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori tersebut diantaranya yang pertama ada teori Sudra, lalu Waisya, Kesatria, Brahmana, dan juga arus balik. Peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang pertama Yupa. Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Yupa dibuat pada masa Raja Mulawarman. Yang kedua prasasti. Peninggalan kerajaan Hindu diantaranya adalah Ciareten, kebun kopi, jambu, pasir awi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga candi. Candi-candi peninggalan Hindu adalah Candi Prambanan, Candi Arjuna, Srikandi, dan Candi Badut. Yang selanjutnya peninggalan kebudayaan Indonesia di peninggalan kebudayaan Buddha di Indonesia. Yang pertama candi. Candi Buddha digunakan sebagai tempat pemujaan. Ciri candi Buddha adalah adanya stupa dan patung Sang Buddha Gautama. Stupa adalah bangunan dari batu tempat penyimpan patung Sang Buddha. Contohnya adalah Candi Borobudur. Yang kedua prasasti. Di Sumatera Selatan ditemukan beberapa prasasti warisan kerajaan Sriwijaya. Di sekitar Palembang ditemukan prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Kedukan Bukit. Ketiganya menceritakan berdirinya kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangberahi dan prasasti Kota Kapur ditemukan di Jambi dan Bangka. Kedua prasasti itu menceritakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Yang terakhir patung. Patung yang bercorak Buddha biasanya berupa arca Sang Buddha Gautama. Arca Sang Buddha Gautama pertama kali ditemukan di Sikendang, Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya kebudayaan Islam di Indonesia. Budaya Islam di Indonesia tersebar melalui 3 kebudayaan. Budaya-budaya tersebut hingga saat ini masih berjalan dan menjadi adat bagi penduduk, khususnya pemeluk Islam yang sangat percaya akan agama ini. Dan kebudayaan tersebut adalah yang pertama gerakan dakwah, dibagi melalui 2 jalur, yaitu ulama keliling menyebarkan agama Islam dengan pendekatan akulturasi dan sinkretisasi atau lambang-lambang budaya. Yang kedua pendidikan pesantren atau ngasuh ilmu atau perigi sumur melalui lembaga atau sistem pendidikan pondok pesantren, kiai sebagai pemimpin dan santri sebagai murid. Bagian B, peninggalan dalam bentuk bangunan. Bangunan yang menjadi ciri khas Islam antara lain ialah masjid, istana atau keraton, dan makam. C, peninggalan dalam bentuk karya seni. Peninggalan Islam dapat juga kita temui dalam bentuk karya seni seperti seni ukir, seni pahat, seni pertunjukan, seni lukis, dan seni sastra. Seni ukir dan seni pahat ini dapat dijumpai pada masjid-masjid di Jepara. Seni pertunjukan berupa rebang dan tarian. Misalnya tarian Sedati. Pada masa aksara terdapat tulisan berupa huruf Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai tanda atau harokat, bisa disebut dengan Arab gundul. Bagian D, peninggalan dalam bentuk adat. Yang pertama ada ziarah, yaitu kegiatan mengunjungi makam.
ziarah berkembang bersama dengan tradisi lain. Di Jawa, misalnya mengunjungi di sebuah makam melaksanakan ziarah dengan cara melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut adalah membaca Al-Quran atau kalimat syahadat, berdoa, bergadang untuk semedi atau tidur dengan harapan memperoleh firasat dalam mimpi. Yang kedua, sedekah. Acara keluarga dengan mengundang tetangga sekitar. Sedekah untuk peristiwa gembira disebut syukuran, sedangkan untuk peristiwa sedih atau meminta perlindungan disebut selamatan. Sedekah meminta sesuatu disebut hajatan. Yang ketiga, sekaten, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad dalam budaya Jawa. Perayaan sekaten dikenal di Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Cirebon. Upacara gerbek. Upacara ini hanya dilakukan oleh sultan atau sunan. Apabila dilihat dari tinjauan perayaan dan waktunya merupakan budaya Islam, tetapi pemakaian gunungan serta iringan gamelan merupakan budaya sebelumnya. Kenduri oleh sultan tersebut dikeramatkan oleh sebagian penduduk yang yakin bahwa barokahnya sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan animisme, dinamisme masih ada dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan bersamaan waktunya dilakukan upacara pembersihan barang-barang pusaka keraton seperti senjata dan kereta. Upacara demikian diselenggarakan di Cirebon bertempat di Kerajaan Kasepuhan dan Kanoman yang dikenal sebagai Panjang Jamat di Kesultanan Yogyakarta untuk meminta berkah. Peninggalan dalam bentuk tata negara dan hubungan masyarakat. Sistem pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan melemahnya kekuasaan Sriwijaya, maka pedagang-pedagang Islam yang mungkin disertai para mubalik menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pedagang dan politik. Sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat sebelum Islam masuk menggunakan tradisi budaya pra-Hindu ada kecenderungan hanya menyentuh kelompok para raja dan para bangsawan. Terlebih-lebih masyarakat pedesaan hidupnya tetap sebagai petani, sedangkan masyarakat yang ada di daerah pantai tetap sebagai pedagang. Baik kota pelabuhan maupun kota kerajaan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan raja dan keluarganya. Yang kedua, golongan elit. Yang ketiga, golongan non-elit. Dan yang keempat, golongan hamba sahaya. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep.